guys, kebayang nggak kalau misalnya nih kita punya temen ya. Kita punya teman sedang berbadan dua. Kan pengennya kalau orang hamil itu punya pikiran tenang supaya dianya sehat, janin yang dikandungnya juga sehat. Kebayang nggak artis yang satu ini lagi hamil berbadan dua, rumahnya digeruduk masa sama 50 orang. Kenapa? Kenapa? Ada yang... Apa jangan-jangan dia lagi masak-masak kali Rian? Apa hubungannya? Mau bagi-bagi gitu. Enggak, bukan. Kan kasihannya namanya Bumil ya. Lagi hamil gitu. Ada yang dituntut sama 50 orang yang tergabung dalam sebuah masa ini ya. Entah masa apalah itu 50 ya. orang tuh ngapain nagih utang? Nah, itu pertanyaan kita semua. Makanya kita akan hadirkan pertanyaan kita apa yang sebenarnya terjadi. Pagi-pagi biar kita hadirkan Asya Syara. Terakhir datang sini belum berbadan dua, sekarang sudah berbadan dua. Cepat sekali. Cepet banget tiba-tiba dung 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 dung. Selamat ya sayang, udah keempat ini. Keempat insya Allah. Insya Allah. Ya berapa bulan sekarang? Aku mau 5. Oh 5 bulan. Kamu 5 deh. Sehat kamunya, janinnya sehat sampai proses persalinan lancar. Amin, doain ya. Asya Syara, nanti boleh cerita sama kita apa yang terjadi. Tapi sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Udah keempat yang kamu datang ke sini. Iya. Jarang artis rumahnya digeruduk masa sampai 50 orang. Kamu loh. Ya. Itu ngapain? Nggak Lagi tahu minta deh. THR. Kayaknya deh Kak, sumpah apa kurang kali THR. Coba kita lihat ya apa yang terjadi kemarin ini di rumahnya Asya Syara. Kita intip dulu yang satu ini. Ini dia. Apa Asya sih Syara, sayang? 2 kali rumah kamu digeruduk masa. Sekali deh. April sama Maret. Yang Maret tuh kayak bukan masa gitu. Kayak orang matiin lampu kayak gitu. Intimidasi. Iya. Oke, intimidasi. Tapi kalau yang kemarin tuh 40 orang apa ya? Iya. Apa sih yang terjadi itu kenapa Cowok sampai semua 40 orang itu. Semua. sampai mereka datang tuh karena kenapa? Memang sebenarnya rumahnya kan lagi problem. Rumahnya ya kan? rumah yang kamu tempati. Iya, lagi problem. Tapi kan kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, yang taat hukum, kalau memang kita ada keluhan atau kita ngerasa nggak fair, kan ada pengadilan. Makanya saya sama suami kan ngegugat ke pengadilan. Jadi dalam proses pengadilan loh Kak, gitu. Masih dalam proses. Masih Loh, iya. belum putusan. Belum, baru juga itu kejadian tanggal 9 April. Kita harus sidang itu tanggal 10. Oke. 10 April, besoknya. Jadi ini mereka ini pengen pakai cara premanisme gitu loh. Cara sendiri, mandiri. Oke. Nah ini kan nggak dibenarkan gitu. Yang jadi ya merugikan jadi banyak orang kayak gitu. Asya Syara, kita mau kasih lihat dulu yang satu ini. Rumah dijual sepihak oleh kakak ipar. Asya Syara siap proses hukum. Dijual sepihak oleh kakak ipar. Ini rumah yang ditempati oleh kamu dan suami kamu yang adalah adiknya sendiri. Enggak, itu kakaknya. Iya, maksudnya Iya, iya. betul. Itu kan kakak ipar berarti suami Betul, betul. adiknya kan? Yes. Emang ada masalah antara kakak dan adik ini? Ya ada juga sih, ada juga. Ada masalah itu juga. Ada masalah. Iya. Rumahnya memang atas nama siapa sampai kakak ipar Sampai kakak ipar menjual? Ada atas nama dia juga, tapi itu lagi diurusin. Oh jadi rumah, Permasalahannya itu nggak benar. ini rumah tuh rumah warisan maksudnya? Yes, Oke. rumah keluarga. Jadi udah 25 tahun loh Kak Diti ditinggal di situ. Sudah berapa tahun maaf? 25 tahun. Kamu udah tinggal situ sama suami semua Oh, ya? kalau aku kan baru 5 tahun ya. Ya. Jadi maksudnya suami kamu tahun lah. sudah tinggal di situ Almost 25 years. 25 tahun. Sementara kakaknya harusnya lebih lama dong karena sang kakak. Kakaknya nggak pernah tinggal di situ. Jadi makanya karena sengketa itu diurusin lah ke pengadilan. Berarti ada cacat hukum, cacat administrasi. Oke. Oke, Kalau boleh tahu, mereka berapa bersaudara? 3 dong. 3 bersaudara. Ini adalah kakak pertama? Suami kamu anak keberapa? 3 Anak ketiga. Oke. Yang pertama perempuan atau laki-laki? perempuan, Yang kedua? laki. Oke, berarti perempuan, laki-laki, dan laki-laki. Sebetulnya ketetapan hak waris itu bagaimana menurut surat waris dari orang tua Ya, suami kalau- kamu? Iyalah, kalau kompilasi hukum Islam ya pasti laki-laki yang lebih besar ya. Hmm. Tapi kan nggak ada
tertera untuk tanda tangan apa segala macam gitu. Itulah makanya digugat semuanya biar dirapiin. Ya tapi orang pihak ketiga ini nggak mau mengerti gitu. Sementara mereka pun juga dapat gugatannya. Ntar aku yang pasin. Dapat gugatan. Dapat gugatan untuk sidangnya Oke. tanggal 10. Orang ketiga ini maksudnya adalah yang sudah membeli rumah tersebut. Ya dikatanya begitu. Di bulan Agustus 2024 kabarnya rumah ini sudah dijual gitu ya. Katanya sih begitu. Oke, dari mana? Berarti kalau gitu kakak ipar kamu atau kakaknya suami kamu sudah punya surat-suratnya dong sampai dia bisa menjual rumah tersebut. Ya karena di bank kan, Di bank. di bank. Oke. Kalau di bank berarti dia punya akses untuk memiliki atau juga mengakses dokumen-dokumen rumah tersebut. Iya, tapi kayak ngelewatin gitu loh, ngelewatin suami. Padahal suaminya tuh suamiku di situ tanda tangan di bank juga Ah, sebagai debitur. oke. Lantas hubungan adik kakak ya, suami kamu dengan kakak ipar yang menjual rumah tersebut ke orang atau pihak ketiga tuh sekarang hubungannya gimana? Apa nggak coba untuk duduk bersama untuk menyelesaikan masalah bersama gitu? Kalau aku lihat ya, kalau suamiku sih udah cengli ya, maksudnya dia udah mau beli balik kayak gitu. Apa yang dikeluarin dia mau beli gitu, mau keluarin lagi apa yang menjadi kerugian pihak ketiga ya. Tapi nggak mau ada persuasif dari sananya. Dari sananya tuh dari sang kakak ipar. Nggak tahu aku kalau nggak ada hubungan kalau itu. Kalau yang ke pihak ketiganya tuh dia nggak ada persuasif sama sekali. Sang pembeli maksudnya. Yes. Makanya dia pas tanggal 9 malah ngegeruduk rame-rame. Jadi kemarin yang datang itu masa yang kurang lebih 50 orang itu diduga dikirim oleh sang pembeli gitu. Iya. Aku lihat kok. Bagaimana tanggapan sang kakak melihat kondisi ini? Nggak tahu aku. Nggak ada Memang komunikasi. udah bener-bener gak ada komunikasi. Tapi Asya gini ya, maksudnya kalau misalnya kita dibalik kondisinya, kamu menjadi pembeli, kemudian kamu sudah mengeluarkan Dana. yang menjadi kewajiban kamu untuk membeli sebuah rumah. Kemudian memang surat tersebut pada akhirnya menurut catatan secara hukum sudah sah menjadi milik kamu karena sudah ada ijab kabul kamu membeli rumah tersebut. Tanggapan kamu gimana? Loh, di mana yang ngeluarin ijab kabul itu udah sah? Kan belum. Makanya kita lagi gugat semuanya. Karena kan pasti ada kesalahan prosedur. Ada tanda tangan yang terlewat, diduga ada pemalsuan dokumen. Jadi yang kamu sayangkan secara ketetapan hukum belum jelas tapi dia sudah mencoba untuk diduga mengirimkan massa untuk mengintimidasi kamu dan keluarga. Bukan yang aku sayangkan Kak, ini harus di bold ya. Ya. Memang hukum di Indonesia mengatur seperti itu. Di saat kita lagi dalam proses hukum perdata, yang lain ini nggak boleh jalan. Oke? Oke. Dia nggak bisa geruduk. Kalau nanti dinyatakan itu sah punya, itu bermasalah, yuk gimana? Dia udah main kayak gitu. Baik, artinya sebelum rumah ini dijual sebetulnya memang sedang ada yang ongoing secara perdata kepemilikan ini punya siapa sebetulnya? Ya. Pertanyaannya begini, kedua orang tua suami kamu sudah meninggal? Yang Atau masih satu ada? udah meninggal. Masih ada siapa? Papa mertuaku. Papa mertua. Ayahnya suami kamu. Yes. Yang artinya beliau tuh sebetulnya masih bisa punya hak sepenuhnya dong untuk menentukan kepada siapa pada akhirnya rumah ini Bukan akan hak diwariskan. sepenuhnya ya, sebenarnya half persen kalau di hukumnya. Itu punya 50% punya bapak mertuanya. 50%, 50%-nya lagi milik siapa? Kalau anak-anak Bagi-bagi. gitu. Aha. Begitu caranya. Lantas sebagai ayah penyelesaiannya bagaimana? Ada konflik antara anak-anaknya mengenai Orang tua masih ada? aset. Kalau masih ada. Dia sih ngomong urus di hukum ya. Makanya disuruh digugat semua. Bahkan sang ayah pun menyampaikan urus saja dihukum. Secara hukum. Oke baik, kita mau kasih lihat satu. Ya. Mengerikan. Rumah Asya Sarah digeruduk 50 anggota geng motor Remote. dengan cara anarkis. Dah. Oke. Lebaran kemarin ketemu nggak? Kenapa? Lebaran ketemu sama kakak ipar nggak? Enggak. Sama kakak kandung aja enggak, apalagi kakak ipar ya. Enggak. Oh jadi tidak Oh, bersama no comment. dengan keluarga lengkap ya ketika lebaran kemarin. Kalau sama papa mertua kamu Ketemu. ketemu.
kalau kakak ipar dengan papanya, dengan mertua kamu ketemu? I don't know. Aku beda rumah kan, Iya. Kalau kamu sama orang tua kamu sayang ketemu. ketemu. Alhamdulillah. Sempat membicarakan masalah itu nggak ke orang tua? Mama aku kuat sih ya. Jadi dia dan dia tahu memang kan dari waktu aku pacaran sama suami tuh dia udah stay di situ Kak. Jadi mama udah paham emang ini rumahnya gitu kan, rumah keluarga gitu. Lebih spesifik sih itu sih. Ya. Jadi apa yang terjadi going on sekarang ya memang it's all about administrasi kalau aku bilang. Bukan hanya administrasi, sebetulnya ini masalah keluarga juga ya. Ada keluarganya, administrasi bank juga ada. Tapi sebetulnya masalah administrasi kalau bisa diselesaikan secara kekeluargaan, secara musyawarah antar keluarga, adik dan kakak, sebetulnya administrasi bisa diselesaikan. Enggak juga sih, karena kan menyangkut bank juga. Jadi memang harus diselesaikan semua pihak terkait. Menyangkut bank tuh maksudnya apa? Karena ada hak tanggungan dia di bank. Oh jadi rumah ini masih belum? Iya, jadi bukan yang rapih gitu loh, Kak. Oke. Masih ada catatan. Iya, jadi aku nggak tersendiri. bisa ngasih kompleks ceritanya karena kan lagi It's di okay. BAP kan. Iya. Jadi intinya ini bukan you jual beli kayak Kak Dewi jual ini cash gitu nggak kayak gitu. Jadi kompleks ya. Kompleks. Jadi ada pihak ketiga, ada bank juga, ada ini. Jadi bukan internal keluarga juga sih. Kalau aku lihat ya. Terus suami bilang apa ke kamu pada akhirnya dengan permasalahan ini? Padahal ini sebetulnya permasalahan dia dan keluarganya. Iya, akan aku bilang gini, yakin nih mau jalan gitu, maksudnya mau terusin ini. Iya gini karena dia ngerasa ibunya tinggal di situ, meninggal di situ. Oke. Sampai saat ini aja aku tidur di kamar ibunya. Oke. Jadi memang ini anak ya too many story di situ gitu. Historical ya. Jadi dia bilang berat sekali gitu. Meninggalkan rumah itu ya. Ya, ibunya meninggal di situ apa sih. Jadi aku juga sedih juga sih ngeliatnya. Aku bilang ya insya Allah dijalanin lah. Aku cuma bisa mendampingi sekuat tenaga, memberi support kayak gitu. Mohon maaf, ibunya tinggal dan meninggal di rumah itu. Sang ayah tinggal di mana sekarang? Ada rumahnya. Apakah memang sudah berpisah sang ayah dengan almarhumah sebelum sang ibu berpulang? Oh enggak. Memang tetap utuh sebagai sebuah keluarga ya, tapi pada akhirnya memilih untuk tidak tinggal lagi di Iya. rumah itu. Asya, kita mau kasih lihat sebuah artikel. Kondisi sedang hamil, Asya Syara lapor polisi rumahnya digeruduk orang tak dikenal. Seru ya. Gimana tuh kamu tuh lagi hamil, terus kondisi yang harusnya stabil secara fisik dan mental. Makanya aduh kemarin anakku si Maliha itu dari hari pertama abis kejadian itu sampai seminggu itu ngigo mulu. Kalau malam jangan ganggu aku kayak gitu. Terus dia nangis kayak gitu. Karena kan dia pas kejadian itu tuh ngelihat rame-rame terus ada polis ada segala macam terus dia lihat gitu. Dia paham lah maksudnya crowd banget gitu. Ya tapi nggak, aku mudah-mudahan sih insya Allah nggak kenapa-napa. Itu aku pengen bawa ke dokter sih. Dalam keadaan aku lagi kayak gini, kalau aku udah nggak mikirin bayi aku sih udah Oh no, please kamu juga. Nah, maksudnya udah gak mikirin diri aku, ya udah penting bisa sehat, bisa apa kayak gitu, bisa makan normal apa kayak gitu. Tapi kamu juga harus memikirkan diri kamu. Insya Allah. Kemudian langkah hukum yang kamu ambil, gugatan perdata. Aku kemarin di Polda aku laporan pidana karena aku nggak nyaman dengan keadaan yang kemarin. Baik, pidana ini untuk penggerudukan itu ya? Iya, penggerudukan. Kalau urusan untuk rumahnya dan hukumnya itu udah aku serahkan ke persidangan. Biarkan suamiku sama pihak-pihak terkait itu tergugat, menyelesaikan itu secara baik ya kan, kita kawal proses hukumnya. Tapi kalau aku lebih concern ke pidananya yang kemarin, maksudnya keadaan yang kemarin itu sangat-sangat tidak manusiawi gitu loh Kak. Bentuk intimidasinya ya? Iya, nggak kayak gitu. Ini kan negara hukum, bukan kita ditinggal di hutan gitu. Ya. Bukan semerta-merta kita nggak suka sama seseorang, kita bisa maki-maki dia seenaknya, kita bisa ini kan nggak bisa gitu. Tapi Asya, kamu tahu dari mana 50 orang yang datang ke rumah kamu itu merupakan Iya. diduga dikirim oleh orang pihak ketiga yang membeli rumah kamu? Kan aku lihat, kan ada aku di situ, kan ada orang-orangku juga. Iya betul, tapi kan mereka kelompok orang yang belum Iya. belum terafiliasi atau mungkin apa ada yang kamu bisa dikenal melihat? di antara mereka?
Enggak, kan aku tanya dia siapa yang suruh. Oh kamu nanya siapa Loh, yang iya suruh? dong. Dia menyebut nama dengan Iya. jelas. Aku tanya. Jelas aku tanya itu. Dia yang nyuruhnya juga nggak lama malam-malam itu datang. Apa yang disampaikan? Iya nggak apa-apa, dia bilang mau tempur aja. Gitu. Oh ya Allah. Mau apa? Tempur aja. Oke, untuk proses, kamu bilang tadi ada tuntutan secara perdata yang sedang berjalan sudah di pengadilan, kemudian kamu sekarang masuk pidana untuk penggerudukan atau juga intimidasi. Kalau untuk perdatanya sendiri, proses pengadilannya sudah sampai mana? Sudah 1 kali sidang. Baru 1 kali sidang. Pemanggilan saksi, Aku nggak nanti ya, coba aku tanya lawyer. Aku nggak begitu kamu nggak concern ke situ. turun ke sana ya. Baik, kita sementara ini hanya bisa mendoakan ya. Yang paling penting kesehatan kamu sama Jaga kesehatan kamu sama baby ya. Yes. janin kamu ya. Yang penting semuanya baik-baik saja. Kita Amin. berharap apa yang menjadi hak kamu dan juga suami Ya. tetap menjadi hak kamu. Yes. Yang menjadi kewajiban bagi siapapun tetap menjadi kewajibannya. Ya. Sesuai dengan hukum yang ada di negara Betul. ini. Sesuai dengan apa yang tertulis hitam di atas putih. Ya. Karena itu sudah tidak bisa diganggu. Ya betul. Asya sehat selalu, salam buat suami ya. Ya, thank you. Sehat ya sama babynya. Kita doakan lahirannya lancar, kamu sehat, bayinya lancar. Satu Indonesia bilang amin. Amin. Coba kita tanya tetangga, halo. Gimana Koko? Sudah selesai belum Itu sih? berapa minggu lagi rambutnya? Sebentar lagi ya. Sebentar lagi. Sebentar lagi ya. Sebentar lagi akan segera jadi, nanti kita akan lihat hasilnya seperti apa tetap di pagi-pagi. Ambiar.